perdana untuk pelaksanaan porsil ini, subuh keliling ini. Dan alhamdulillah, mungkin sekedar informasi Pak Ilyun bahwa kami di sini sudah pernah mengadakan subuh gabungan Al-Fajriyah yang alhamdulillah pesertanya bisa lebih dari 300 orang. Alhamdulillah sudah kita. Terus untuk kegiatan-kegiatan ini cuma sekedar informasi, di kita di sini itu ada pengajian ibu-ibu, ada pengajian juga remaja. Nah, untuk pengajian bapak-bapak masih belum dilanjutkan ini, sekedar informasi aja. Jadi itu sekedar informasi Masjid Baitul Ikhlas. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan kita bukan yang terakhir kali ini menjadi tuan rumah subuh keliling. Mudah-mudahan kita masih dikasih kesempatan untuk tetap ikut bergabung dalam subuh keliling, dan insya Allah kami akan selalu ikut dalam subuh keliling itu. Karena waktu juga saya cukup sekian, karena waktu acara akan segera dimulai. Untuk itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Forsil DKM GDC kepada Insinyur Haji Elyun Hilal. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Asbahna ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh Masjid Baitul Ikhlas Gereja Jati Asri yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Ketua DKM Bapak Haji Iwan Setiawan. Alhamdulillah beliau sudah hadir kembali ya di tengah-tengah kita setelah melaksanakan haji Baitullah. Kita doakan semoga mendapatkan haji yang mabrur, dikabul semua doa-doanya, dan insyaallah menjadi menjadi pembawa atau menjadi wasilah doa-doa bagi kita yang barangkali belum berkesempatan pergi haji. Kemarin sudah didoakan ya jamaah yang belum sampai di sana. Dan yang kami hormati juga bapak-bapak, para pengurus RT, RW, dan para tokoh masyarakat, serta yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, para ketua DKM yang saya lihat sudah ada Pak Ihu ya dari Al-Ittihad, ada lagi Pak Untung dari Alamanda ya, Pak Untung, Masjid Baitul Sidik ya. Seberangnya sana ada Pak
GGU juga ada hadir perwakilannya di kampus GGU. Oh ya, alhamdulillah ya. Ini Jakarta Global University ada masjid namanya Masjid JICC, Jakarta International Jakarta Islamic Cultural ya. Ya, alhamdulillah. Berapa orang hadir? Bertiga, alhamdulillah ya. Jadi lengkap ya. Serta mana yang belum saya absen. Barangkali masih ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang perjalanan. Maklum musik bola ini jadi banyak yang nonton bola gitu ya. Dan semalam saya juga akhirnya, waduh lupa nih nggak pasang alarm ini ya. Jadi takut dari subuhnya. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimakumullah, bahwa tadi sudah disampaikan kita hadir bersama-sama untuk bersilaturahim sebagai agenda daripada forum silaturahim masjid dan mushola Sekidisi. Dan ini adalah sebuah forum yang memang kita jadikan tempat untuk bersilaturahim, khususon ya para pengurus masjid, para pengurus DKM dan stafnya, juga para jamaahnya. Kenapa kita mengagendakan subuh keliling ini? Sebenarnya subuh ini adalah satu waktu yang mulia ya. Kita memulai hari dengan subuh ini, dan kita bersyukur Allah masih berikan kesempatan, masih berikan usia panjang yang penuh berkah, dan masih diberikannya kita iman dan Islam, sehingga kita bisa terus menggalang, merajut tali silaturahim, kita bertukar pikiran, kita berupaya memakmurkan masjid-masjid kita dengan berbagai macam problematika dan ciri khas dari masjid-masjid kita. Jadi dari ujung yang paling ujung sana itu ada Masjid Akasia ya. Di Akasia itu ada Masjid Ar-Raudhah. Hari ini kebetulan Pak Imbas berhalangan, kirim salam bagi kita semua. Terus sampai Melati, di antaranya di tengah-tengah ini ada masjid kita ini. Di sana ada 23 masjid, 24 malah sekarang ya. Karena ada pendatang baru, ada Masjid Muhammadiyah. Ada hadir Muhammadiyah? Sudah konfirmasi juga kali ini masih dalam perjalanan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jadi di forum inilah kita saling mengisi, utamanya adalah bagaimana memakmurkan masjid-masjid kita. Bagaimana kita saling menginformasikan, saling menguatkan ya semangat kita untuk menjadi jawara-jawara di masjid kita masing-masing ya. Bagaimana kegiatan masjid kita tukar pikiran, kita bisa sharing, dan dalam kesempatan ini insya Allah kita juga kedatangan tamu dari kitabisa.com. Ini partner kita nanti yang akan memberikan presentasi di sana, bahwa kita bisa sudah hadir ya dari kita bisa ya. Sudah Pak. Pak, alhamdulillah beliau sudah hadir sendiri Pak. Sendiri ya? Masya Allah ya. Beliau sebagaimana yang sudah di-share di grup kita para pengurus DKM, bahwa beliau adalah nanti menjadi pendamping kita, partner kita dalam rangka itu tadi, mempersiapkan atau memaksimalkan kemakmuran masjid kita. Dan beliau mendampingi dari sisi support ya, support finansialnya, support infak yang harus bisa kita galang dari berbagai macam pihak, berbagai macam kaum muslimin. Dan alhamdulillah beliau ini sudah eksis ya dari berbagai macam kota di seluruh tanah air ini. Dan alhamdulillah kali ini kita akan berkenan untuk mendapatkan pencerahan ya. Nanti ada pencerahan dari beliau. Dan suling ini kita khususkan memang untuk para pengurus, sehingga nanti dari pengurus ini kita bisa memberikan pencerahan pada jamaahnya. Kenapa tidak
kita punya target karena hari Sabtu Ahad biasanya banyak kegiatan ya di luar itu. Jadi nanti tersuruh kita akan selesai dan mungkin nanti kita akan sama-sama Ba'da suruh, ada yang masih punya waktu kita masih bisa melanjutkan diskusi. Bagi yang punya agenda lain kita bisa mempersilahkan. Ya baik, mungkin itu saja sebagai kata pembuka dari kami. Ahlan wa sahlan Bapak Haji Amor. Ya, ini dari Alija Alpinia. Beliau ini adalah bendahara kita, bendahara Forsirer yang mantan sekarang sudah digantikan oleh Pak Ihsan Abu Bakar. Sendirian Pak Haji, Pak Haji Amor. Ya. Baik, itu saja. Kalau mohon maaf kalau ada salah kata, salah dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara kita yang selanjutnya yaitu talk show yang mana dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Sekretaris Umum Forsil. Kepada Ustadz Mahmud Arianto MT, waktu dan tempat disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai untuk pemateri. Silakan Pak Eko untuk mempersiapkan dulu. Jadi nanti saya sambil mereview daripada kitabisa.com. Ya, ini Pak Eko dari kitabisa.com, di mana beliau sudah beberapa kali presentasi di kami ya. Sebenarnya dari tahun lalu, cuman belum ada yang bersedia untuk dipresentasikan. Akhirnya kira-kira 3 pekan yang lalu kita dipresentasikan secara online. Profil dari kitabisa.com, kemudian programnya seperti apa, manfaatnya buat masjid, pengurus dan jamaahnya seperti apa, dan kami sebagai pengurus Forsil melihat ini banyak manfaatnya. Jadi dalam kesempatan kali ini kita berubah juga format dari suling yang biasanya ceramah, kita mencari model talkshow yang berupaya masjid itu benar-benar berdaya dan bermanfaat minimal buat jamaahnya. Ya. Jadi di sini nantinya kitabisa.com menjadi fasilitator, di mana jika masih mengikuti program daripada kitabisa.com, baik secara mandiri maupun secara berdaya. Kalau mandiri berarti nanti daftar sendiri, donasinya dari jamaah sendiri, pemanfaatannya sendiri. Tapi kalau nanti ikut bisa.com, namanya nanti masjid berdaya. Nah, masjid berdaya itu tidak hanya donasinya dari jamaah masjid, tapi dari seluruh donatur yang di handling oleh kitabisa.com akan menjadi insya Allah donatur daripada masjid Bapak Ibu semuanya, di mana setiap masjid nanti bisa melanjutkan program-programnya. Ya, nanti ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan, silakan. Oke, silakan. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak izin perkenalan Pak. Ya, sebelumnya izin perkenalan Pak, nama saya Eko Ardiadi Pak dari Kitabisa. Sebelumnya sudah komunikasi dengan Pak Mahfud.
Beliau ini guru saya Pak sebenarnya. Rumah saya juga di Cilodong Pak, di dekat saya di Cilodong rumah saya di situ. Saya muridnya istrinya beliau Bu Ilma di Wali Songo dan alhamdulillah sekarang bagian dari kitabisa.com. Kitabisa.com sendiri kantornya ada di Cilandak Pak, di Jalan KKO Marinir. Kalau Bapak lewat situ nanti Marinir masuk lagi, nanti ada kantor kami sebelah kiri kalau dari jalan raya dari Sumatera. Hari ini izin Bapak ingin memperkenalkan kita bisa sebetulnya apa manfaatnya untuk masjid dan apa programnya untuk masjid, dan karena kami sejak 2 tahun hampir jalan 3 tahun ini kami menjalankan program namanya Gerakan Masjid Indonesia Berdaya Pak. Program yang memang kita bisa hadirkan sebagai inisiatif untuk mendampingi masjid khususnya dalam hal untuk fundraising. Seperti itu. Mungkin sebelum lanjut, Bapak-bapak ada yang udah tahu kitabisa.com belum? Atau udah ada yang pernah menggunakan? Belum ya? Oke, baik. Izin Pak memperkenalkan Kitabisa. Kitabisa ini sebagai platform Pak, aplikasi galang dana. Jadi kalau Bapak-bapak punya HP, di aplikasinya itu bisa diinstal Kitabisa. Kami saat ini masuk tahun ke 13-14 tahun, dari tahun 2013 kami Pak. Kami ada 10 juta pengguna, 12 juta pengguna sebetulnya ini data tahun 2023 atau 10 tahun kami waktu itu. Sekarang ada 12 juta pengguna Kitabisa yang mereka ini merupakan donatur Pak. Ya gitu. Potensi penghimpunannya ada, kami per tahun itu bisa sampai 500 sampai 800 miliar. Potensi inilah yang ingin kami alihkan ke masjid Pak, sebagai komunitas-komunitas keumatan seperti itu. Sedikit tentang Kitabisa Pak. Di Kitabisa itu ada sebuah ekosistem kami nyebutnya. Jadi Kitabisa sebagai platform galang dana, dan ada juga Salam Setara sebagai lembaga amil zakatnya Pak. Lembaga amil zakatnya lembaga amil zakat Pak. Ini tokoh-tokoh di pembina kami yang paling atas. Ada Pak Rudiantara sebagai dewan pembina kami. Dia mungkin dulu lebih dikenal sebagai Menkominfo ya tahun 2014 kalau nggak salah. Dia juga pembina di DMI. Di sebelahnya ada Pak Salman Subakat dari Paragon. Sebelahnya ada Mas Ahmad Zaki, beliau dulu dari Bukalapak, dan sebelahnya ada Mas Fikra Ijaz, beliau CEO nya Kitabisa saat ini. Dan di bawahnya ada beberapa tokoh yang menjadi dewan pembina syariah kami. Sebelum kami waktu itu meluncurkan program Gerakan Masjid Indonesia Berdaya Pak, kami melakukan survei ke beberapa masjid, dan kami menemukan paling enggak biasanya ada 6 permasalahan nih Pak di masjid. Pertama, donaturnya itu hanya terbatas di lingkungan masjid, mungkin dari jamaah yang datang dia secara fisik ke masjid atau dari warga sekitar, terus juga nggak memiliki legalitas penghimpunan zakat, terus nggak punya SDM yang profesional untuk mengelola zakat gitu Pak. Donasinya antara akad itu masih tercampur Pak, di satu rekening biasanya gitu. Jadi ada kendala dari masjid untuk mengembangkan program yang lebih banyak, karena ada kendala untuk memisahkan antara akad. Terus penghimpunannya belum terdigitalisasi dan masih programnya juga belum beragam. Untuk itu kita bisa menghadirkan solusi Pak, mulai dari menghadirkan donatur dari luar lingkungan masjid, yang dia itu bisa jadi nggak tahu tuh Pak masjid Baitul Ikhlas itu di mana misalnya, nggak tahu Pak, tapi mereka bisa donasi ke masjid tersebut seperti itu. Kami juga bisa memiliki legalitas sebagai penghimpunan zakatnya untuk masjid, memudahkan pengurus dalam mengelola keuangan, memisahkan dana gitu Pak antara akad. Jadi antara akad itu nggak akan tercampur Pak, antara akad pembangunan, untuk yatim, untuk sedekah makan-makan misalkan, itu nggak akan tercampur Pak antara akadnya. Jadi akan terpisah secara otomatis secara digital. Kemudian mendigitalisasi keuangan masjid. Kemudian kami juga insya Allah bisa memberikan atau mendukung program-program masjid untuk lebih berdampak kepada masyarakat. Ini contohnya Pak, cara kami dari kita bisa mendigitalisasi penghimpunan dana. Ini yang biasanya lewat kotak amal atau tromol gitu Pak ya, atau ada yang
nyebar celengan masjid-masjid disebar gitu ya ke warga atau jemaah. Kita convert Pak, kita konversi jadi sebuah penggalangan dana digital. Ini contohnya Pak, ini Masjid Al Ahyar di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, ini contohnya Pak. Nah, ini contohnya Pak. Mereka masjid sebenarnya di Cilandak Pak, daerah yang cukup strategis, tapi masuk gang sih, masuk gang dan itu masuk perumahan yang agak butuh model klaster kayak gitu. Mereka mengkolaborasi dengan kami udah galang dananya udah dari 30 Desember akhir tahun kemarin. Kita mendigitalisasi penggalangan dananya. Jadi donaturnya mereka ini bersumbernya bukan cuma sumber donatur ini dari pengguna kita bisa Pak. Jadi nggak semua dari jamaah, tapi dari pengguna kita bisa. Total donasi yang sudah terhimpun ada 31 juta dan sekarang ada sisanya 16 juta. Kenapa beda angka Pak? Karena sebagian sudah ditarik donasinya seperti itu. Kemudian di sini secara digital jadi kita ceritakan ini galang dananya untuk apa, programnya apa. Kemudian udah pencairan. Tadi kan ada 31 juta, sisanya 16 juta. Itu udah dicairkan ternyata 4 kali. Kita bisa melihat Pak, jadi informatif dan transparan insya Allah setiap penghiburan yang udah dicairin 5 bulan lalu dicairin ke atas nama siapa, nominalnya berapa, kemudian 3 bulan lalu dicairin kemana, itu semuanya detail Pak, jadi bisa dilihat oleh semua orang. Tujuannya apa? Tujuannya biar meningkatkan trust atau kepercayaan dari donatur kepada masjid seperti itu. Dan juga bisa melihat Pak donasinya seperti ini. Dari 30-an juta tadi itu dari 30-an juta donasi itu totalnya ada dari 1000-an donatur. Pak, 9 menit yang lalu 5.000, 41 menit yang lalu 2.000, 11 yang lalu 1.000, terus bawa Pak. Ini sampai pertama kali donasi kita bisa melihat jumlahnya berapa, nominalnya berapa seperti itu. Oke, balik lagi ke sini Pak. Nah, jadi kita bisa pun lewat penggalangan dana harapannya bisa mendukung pengembangan programnya masjid. Jadi masjid kalau yang tadinya punya 1 atau 2 rekening atau 3 rekening, tapi mau punya program banyak, khawatir dananya tercampur antara akad di 1 rekening. Jadi bikin pengurusnya bingung misalkan Pak, ini dananya untuk apa, ini untuk apa. Kita bisa memecah itu. Jadi kita akan menggalang dana dengan berbagai macam galang dana. Contohnya ini Pak, ini dari di 1 masjid ini Pak yang tengah nih Pak, Masjid Pantai Bali di daerah Jembrana Bali. Mereka bikin program untuk pemberdayaan ekonomi masyarakatnya, ada untuk zakat malnya juga, ada untuk operasional kendaraan masjid. Karena itu di pinggir pantai Pak, agak jauh dari jalan raya. Jadi kalau mereka mau menghadirkan jamaah, ada tamu yang datang, mereka biasanya menjemput. Karena mereka ada kendaraan operasional, mereka galang dana untuk mobil operasional. Ada juga untuk penguatan dakwah di Bali karena mereka masih minoritas. Ada juga untuk pembangunan seperti itu. Kita mengembangkan program Pak tanpa perlu masjid khawatir dananya itu akan tercampur seperti itu. Ini juga ada macam-macam Pak. Ini ada donasi total listrik. Ini masjid alumni IPB di Bogor. Mereka bikin program sedekah pohon cabai gitu, bibit cabai. Jadi kita mengembangkan program Pak, nggak cuma penghimpunan dana. Ini contoh-contohnya yang lain Pak. Ini ada dari Masjid Raya Al-Falah Sragen mau bikin program buat operasional teman-teman yang menghidupkan masjid, dari sedekah beras dan macam-macam seperti itu Pak. Bahkan sampai ada yang untuk bencana juga Pak. Ini masjid di daerah Aceh di Pidi waktu itu kita bikin program bareng karena wilayahnya terdampak bencana banjir. Kita bikin program buat bantuan banjir seperti itu. Ini yang tadi Pak terkait informatif dan transparan, semuanya bisa detail Pak. Bahkan dananya itu udah dicairkan berapa, belum dicairkan berapa, sisanya berapa, itu udah bisa kelihatan langsung seperti itu. Ini juga ada yang tadi Pak, yang detailnya, ada laporannya juga. Dan di kita bisa juga kami mendukung adanya kris. Krisnya ini bedanya apa Pak dengan yang ada di
terhubungnya itu ke rekeningnya masjid Pak. Kalau ini beda Pak, krisnya ini akan terhubungnya ke galang dana. Kalau terdekat di sini di Masjidul Mustafa, kalau bapak pernah ke sana, di tiang-tiang itu ada kris Pak. Ada beberapa kris yang memang diterbitkan sama kita bisa. Di tiang yang sebelah kanan masjid itu ada Pak, sama di sebelah kiri masjid kalau nggak salah. Itu ada Pak. Di tiang Masjidul Mustafa kita bikin kris yang itu terhubung ke galang dananya Masjidul Mustafa itu. Kami juga lagi mengembangkan aplikasi juga Pak, aplikasi untuk TV masjid, tujuannya buat himpun dana secara real time. Kemarin kami sempat coba di Masjid Al Ihsan di Telkom Jakarta Barat. Itu dalam waktu 1 jam itu bisa menghimpun 8 juta. Karena ketika orang atau donatur diajak berdonasi dan terlihat donasinya saldonya berapa, notifikasi berhasil bayar donasinya pun gak cuma berhasil di HP-nya dia, tapi di aplikasi itu langsung ada real time notifikasi. Itu mereka akan lebih terasa pada masjid seperti itu. Ini juga dukungan-dukungan dari kami Pak. Ini beberapa tools yang akan kami bantu untuk terbitkan. Masjid nanti tinggal buka galang dana di kita bisa. Nanti akan kami bantu untuk terbitin krisnya misalkan. Bahkan ini kami akan cetak Pak, jadi sesuai keperluan masjid. Jadi ada yang maunya pakai T-banner seperti yang sebelah sini Pak, yang sebelah kiri bawah Pak. Ini pakai kris banner karena masjidnya mungkin secara estetika bagusnya pakai itu. Ada juga yang kalau di Masjidul Mustafa mereka mintanya di tembok pakai akrilik kayak gitu. Itu semua kami sediakan. Kamu cetakin, kami siapkan akriliknya, pihak masjid tinggal bantu untuk pasangin aja. Ada juga yang ada masjid yang punya food court gitu Pak. Mereka mau di meja-meja food court itu ditaruh krisnya juga. Kami bantu untuk penerbitan kris, kami bantu untuk cetakinnya juga. Jadi ketika rusak nanti akan kami ganti. Seperti itu. Apakah ada program-program yang bisa dikembangkan? Sangat bisa Pak. Jadi satu kris ini terhubungi cuma satu galang dana. Jadi kalau ada 2 galang dana nanti akan kami terbitkan 2 kris seperti itu. Selain itu di kita bisa grup itu ada ekosistem Pak. Kami juga ada lembaga amil zakat. Kami juga memberikan payung hukum kepada masjid yang belum punya izin sebagai lembaga amil zakat. Jadi bisa berkolaborasi sebagai mitra pengelola zakatnya. Salam Setara itu lembaga amil zakat di dalam ekosistem kita bisa Pak. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah masjid bisa membuka galang dana zakat di kita bisa. Karena untuk membuka galang dana zakat di kita bisa hanya diperbolehkan untuk lembaga yang sudah punya izin sebagai lembaga amil zakat, atau kalau belum punya legal sebagai LAS bisa menjadi mitra pengelola zakatnya Salam Setara. Contohnya ini Pak, ini galang dananya masjid At-Tahir di Cimanggis. Mereka menghibur dana zakat mal kemarin selama 1 bulan dan ini masih kita aktifin 1.200-an juta. Udah dicairkan 1 kali, ini baru dicairin. Iya, baru kemarin dicairkan karena mereka mau mengimplementasikan dana zakatnya ini ke penerima manfaatnya di sekitar masjid. Seperti itu Bapak, gambaran program dari kami. Nanti kalau untuk zakatnya ini juga untuk pengelolaan zakat pun nanti kita akan bisa membantu mengeluarkan bukti stor zakat. Bukti stor zakat ini biasanya dipakai untuk muzaki, biasanya untuk keperluan pembayaran pajak tuh Pak, karena ada diskon pajak di situ. Gitu kira-kira penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada yang bisa tanya jawab mungkin Pak Muda ya. Gitu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya Bapak Ibu diisi absennya, karena dari Porsil akan ada door prize-nya ya, berdasarkan daftar hadir yang telah diisi. Jadi yang belum isi silakan diisi. Baik, kita nunggu Bapak Ibu ingin bertanya. Ya sudah ada. Jadi ini CSI. Maju lah Pak. Biar bisa dipoto nanti. Ya, pada semua silakan.
saja ingin bertanya pertama terkait dengan program ini, apakah tadi sudah disampaikan setiap jadi proyek satu kiris gitu ya, dan itu apakah nanti kalau kita katakan mengajukan satu proposal itu yang menjalankan si kita bisa tebak. Lalu untuk transparansinya, apakah dana yang masuk nanti 100% balik ke kita atau ada potongan atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara memilah kalau sekian banyak rencana kerja, katakan 1, 2, 3, 4, sampai 10 itu untuk mensosialisasikan ke masyarakat, ini untuk kegiatan A, B, C, D, kan untuk banyak ini ya. Itu bagaimana cara memilah itu supaya orang nggak paham, oh saya mau melakukan untuk sumbangan ini gitu, dan kita juga nggak paham, oh ini ternyata untuk ini gitu. Bagaimana cara memilah dari kita bisa kan kalau kita selama ini biasanya kalau buat kegiatan, katakanlah kegiatan untuk pembangunan masjid, kita biasanya kode itu pembangunan masjid, katakanlah kodenya apa gitu ya. Tapi kalau bukan berarti ada 10 kode gitu. Mesti juga orang lihat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pernah tahu ya, kemudian kalau ada beberapa program lebih dari satu, itu bagaimana memilahnya? Ya, nah, sekarang saya titip pertanyaan, bagaimana caranya masjid menjadi peserta kita bisa berkon? Ya, Pak Nasburi, ya siap. Pak Nasburi, terkait tadi Pak, tadi yang pertama Pak, oh iya, ya betul. Saya ambil contoh Pak. Ini kalau dari akhir karena akarnya untuk membangun yang dulu apa yang kita pasti. Nanti mungkin yang pertanyaan yang bikin bingung ini Pak, pertama, dari mana dananya ini bisa datang? Dari pengguna kita bisa Pak. Jadi pengguna kita bisa itu ada 12 juta pengguna nih Pak. Tapi yang rutin donasi itu sekitar 2-3 juta orang. Mereka ini Pak yang ingin kami alihkan donasinya itu untuk bisa datang ke masjid. Tapi syaratnya adalah yang masjid harus buka galang dana di kita bisa biar mereka bisa melihat galang dananya. Untuk transparansi Pak, contoh ini Pak, ini masjid punya masjid At-Tahir, ada dana 20 juta yang terhimpun, ada donasi yang tersedia 5 juta. Ada perbedaan dana Pak antara atas sama bawah. Kita bisa melihat di rincian dana ini Pak. Ini bisa diakses sama semua orang Pak. Bukan cuma saya sebagai tim kita bisa, tapi bapak-bapak bisa juga melihat. Ini rincian dananya seperti ini Pak. Di kita bisa donasi terhimpunnya punya At-Tahir dengan akad yatim doa tadi untuk bantuan makanan di 20 juta. Di kita bisa sudah dicairkan sama Masjid At-Tahir itu 12,5 juta. Di kita bisa itu untuk program dengan akad infak sedekah Pak, kecuali zakat dan bencana alam yang skala nasional itu ada biaya potongan 5% Pak per penggalangan dana, bukan per bulan. Ditariknya adalah ketika nanti Masjid At-Tahir mencairkan dananya tersebut. Jadi kayak misalkan Masjid At-Tahir ada 20 juta, dicairkan 12 juta 500. Kita bisa akan potong 5% itu dari 12 juta 500 ini Pak. Bukan langsung dari 20 jutanya. Kayak gitu. Sama nanti ada biaya transaksi teknologi Pak yang 683 ini di tengah. Itu bukan untuk kita bisa, itu untuk perbankan. Nominalnya tergantung caranya si donatur ini bertransaksi. Seperti itu. Ada pakai kris, kalau kris itu 0,7 kalau misalnya 0,7%. Ada pakai GoPay berapa, ada virtual account berapa, transfer bank berapa. Beda-beda, itu untuk bank, bukan untuk kita bisa. Kita bisa hanya mengambil 5% per penggalangan dana, bukan per bulan. Kalau masih tak mau nggak tarik dananya ya kami nggak akan potong. Mereka akan kami potong dananya nanti ketika mereka menarik dananya seperti itu. Itu untuk akad yang non zakat dan bencana alam Pak. Kalau untuk zakat, potongan dari kami 0% Pak. Ini kepet zakatnya atau Pak, zakat mal. Terhimpun 218 juta. Potongan biaya untuk kita bisa 0%, nggak ada. Karena di kita bisa ada komitmen untuk zakat dan bencana alam dengan status nasional itu kami 0% kan. Contohnya kemarin selain zakat ya tadi Pak, bencana alam kayak kemarin di bencana alam di Sumatera. Kalau mungkin Bapak waktu itu viral Pak, ada penghimpunan dana dalam waktu 24 jam 10,3 miliar itu sama Ferry Irwandi. Mereka pakai kita bisa Pak dalam
jam 10,3 miliar untuk Sumatera. Status Sumatera waktu itu bencana bukan nasional Pak. Kami nunggu pemerintah waktu itu. Tapi karena dampaknya besar, kami bikin kebijakan. Kebijakannya adalah ya udah ini di 0% kan. Karena secara dampak sangat luas dan sangat besar. Kami 0% kan Pak. Jadi untuk zakat 0% dan untuk galang dana bencana 0%, sisanya 5%, seperti itu. Dan untuk transparansi bisa terlihat seperti ini Pak. Seperti itu. Dan tadi kalau Bapak nanya gimana caranya, Masjid At-Tauhid sekarang punya rekening ini cuma satu Pak. Walaupun mereka dari keluarga yang besar gitu, yayasan yang besar, tapi mereka punya rekening nggak banyak. Tapi mereka sekarang udah punya 3 dan ini 3 galang dana. Tapi mereka lagi mau menambah galang dana lagi Pak. Gimana caranya biar dana ini nggak tercampur? Dananya ini nggak langsung masuk rekeningnya apa gitu Pak. Jadi akan kami buat galang dana itu disimpan sama kita bisa dulu Pak. Di pool dana ini. Ini ada terpisahnya Pak. Ada 3 galang dana terpisah semua. Jadi Masjid At-Tauhid nanti akan nambah galang dana lagi, ada 4 misalkan, ada 5, ada 6 sampai 10 atau sampai berapa itu bisa. Tanpa harus bingung tercampur dananya. Tadi ketika Masjid At-Tauhid mau membutuhkan dana itu bisa dicairkan. Misalkan tadi yang dana untuk anak yatim, mereka mencairkan menjelang hari implementasi. Jadi mengurangi kebingungan mereka walaupun rekeningnya satu. Akan dicairkan sama At-Tauhid 12,5 juta. Ketika dana itu cair dari kita bisa, mereka akan tahu oh ini dari kita bisa. Karena dana baru masuk. Jadi bisa mudah tracknya Pak. Walaupun rekeningnya cuma dikit. Seperti itu. Cara kita bisa memisahkan kayak kalau Bapak punya sosial media sama ini Pak, postingan antara postingan satu dengan postingan yang lain terpisah. Kita bisa sama. Satu akun Masjid At-Tauhid bisa buka galang dana banyak. Nanti akan kami fasilitasi. Programnya apa? Programnya bisa beragam, tergantung program yang ada di masjid. Selama itu untuk kepentingan masjid, bukan untuk kepentingan pribadi. Terus juga ada unsur komersilnya juga kayak gitu. Itu kira-kira Pak. Maksudnya ini, katakanlah dalam waktu kedua program Iya. ini mana tuh? Iya. Ketika dokter kan 14 ke public nih. Iya. Kan dia katakan waktu master tidak menyebutkan kegiatan apa gitu. Bagaimana kita bisa bilang bahwa ini kegiatan A gitu. Ya, nanti tergantung linknya Pak yang di-share. Link galang dana yang di-share. Antara link zakat ini Pak, antara zakat yang ini sama link galang dana yang ini mereka terpisah Pak. Pakai link Pak. Nanti bisa melakukan donasi di situ. Lewat link galang dana itu nanti akan langsung masuk ke galang dana masing-masing. Tergantung si donatur ini mau bertransaksi di mana seperti itu. Oke, cukup ya Pak. Nanti habis makan bisa lebih. Boleh Pak. Tadi belum dijawab nih, untuk menjadi masjid serta kita bisa .com caranya bagaimana atau apa syaratnya? Ya, di kita bisa sebetulnya semua masjid itu bisa Pak membuka galang dana secara mandiri di kita bisa tanpa harus didampingi sama saya misalnya Pak. Jadi bapak-bapak tinggal buka kitabisa.com gitu, buka galang dana atas nama pribadi bisa Pak, atas nama masjid bisa. Bedanya apa? Bedanya adalah nanti kalau misalkan bapak-bapak buka galang dana di kitabisa.com secara mandiri, nggak dibantu Pak, misalnya nggak dibantu sama ordal Pak ceritanya. Nanti di Kitabisa akan banyak kategori Pak, akan banyak kategori di Kitabisa. Bapak-bapak masjidnya nggak akan masuk ke kategori masjid berdaya, karena masjid berdaya ini adalah khusus untuk kategori masjid yang didampingi sama Kitabisa. Seperti itu. Nanti bapak-bapak akan masuk tuh ke galang dana yang mana sesuai programnya, apakah untuk pembangunan atau apa. Sedangkan donatur Kitabisa yang mau donasi ke masjid, mereka akan mencari kategori masjid berdaya ini Pak. Seperti itu. Syaratnya apa untuk membuka galang dana di Kitabisa? Kami itu perlu kayak nomor WA sama email Pak. WA sama email ini penting karena ini jadi akses bagi masjid untuk ke galang dananya, untuk pencairan dana, untuk pelaporan dana seperti itu. Nanti kami juga akan ada namanya verifikasi Pak, verifikasi data. Contohnya ini punya real masjid di Jogja. Akunnya nanti ada tulisan Pak, identitas terverifikasi di bawah tulisan real masjid. Untuk verifikasi ini kami perlu data KTP sama si pemilik KTP ini foto sambil pegang KTP Pak. Itu harus pengurus yang pengurus inti lah.
di dalam struktur kepengurusan. Kami juga perlu struktur kepengurusannya masjid. Syukur-syukur yang ada tanda tangan Pak, jadi udah yang disahkan. Sama kalau masjid yang sudah punya yayasan, kami minta SK Kumham, aktenya sama NPWP yayasan kalau ada seperti itu. Itu Pak untuk syarat-syaratnya. Nanti bisa difasilitasi Pak sama saya. Nanti saya bantuin bikin akunnya, saya bantuin bikin galang dananya. Nanti kita kembangin program ke depan seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya. Ya, mudah-mudahan kira-kira siapa nih di porsi yang akan mendahului untuk jadi membernya kitabisa.com. Dengan begitu banyak ya program dan begitu banyak donatur yang akan support. Satu ya, karena ada ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan. Ibu-ibu ini ngobrol ya. Ibu-ibu, ibu lain. Ibu ada yang ditanyakan ibu tentang kitabisa.com? Oh nggak ada. Baik, bapak-bapak. Karena saya yakin bapak-bapak pasti banyak pertanyaannya, tapi kita dibatasi waktu. Nanti setelah acara itu pada saat makan bersama, sarapan bersama, silakan bertanya sepuas-puasnya. Ya. Dan saya dari pengurus Persib mendoakan semoga hari ini ada masjid yang ikut langsung dengan kitabisa.com. Ya. Itu saja. Kemudian sebagai pengantar, tadi yang datang pertama kali di masjid kata Pak Ketua DKM dari 3 mahasiswa ini ya. Iya. Nah, dari 3 mahasiswa siapa yang katanya masuk dulu ke masjid? Karena dia dari Persib yang mana? Mas Muksin, tengah itu yang kopi Nah, putih. yang Mas itu yang katanya masuk masjid dulu yang mana? Nah, udah sweet dulu. Ayo sweet. Nah, berarti benar. Nanti minta nomor WA-nya ya, ada GoPay-nya. Ini penghargaan buat yang datang duluan. Tapi posisi juga ada uniknya. Siapa yang datang yang paling terakhir? Susah. Yang paling terakhir, kalau nggak ada nanti saya lihat dari absensinya ya. Absensi terakhir nanti saya akan lihat. Jadi absensi awal, absensi akhir. Yang awal tadi dari Masjid JGU, yang terakhir tertera di apa udah catat belum tuh? Pokoknya yang tercatat di daftar hadir paling terakhir, bukannya datang terakhir ya, tercatat di daftar hadir. Itu nanti ada hadiahnya dari Porsil berupa transferan dari GoPay. Ya, baik. Saya rasa dari saya sebagai pemandu cukup sekian. Saya yakin pasti banyak pertanyaan. Waktunya kalau dipapang di sini nggak cukup, setelah makan kita bisa lanjutkan. Waktu dan tempat kami persilakan pada wawancara, silakan. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu update informasi dari tim Bina Komunikasi Porsil. Dalam hal ini juga akan disampaikan oleh Sekretaris Umum Porsil, Ustaz. Kami dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Eko Wakil Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis pantun dulu ya Pak ya. Iya, benar harus dicatat nih. Ke pasar minggu membeli beras. Jangan lupa membeli minyak. Siapa yang menjawab salamnya keras, mudah-mudahan duitnya tambah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nah jawab salamnya keras semua jadi duitnya tambah banyak.
Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Sohibul Bait, Ketua Forsil, jajaran Forsil dan sebagainya, mengefekkan waktu yang dialokasikan kepada kami 5 menit. Alhamdulillah acara hari ini juga adalah sesuatu yang dirancang oleh pengurus seefektif mungkin waktunya, dan hari ini alhamdulillah relatif on time semua. Direncanakan nanti pada saat tibanya waktu suruh semua sudah selesai, supaya kadang-kadang ada acara itu masing-masing ada yang sholat subuh sendiri dari nanti supaya kompak semua, ada waktu selesai cut betul, kemudian pada ada yang masih perlu wudhu bisa langsung terus kemudian sholat subuh, dan itu ramah tamah dan sarapan yang dijamu oleh tuan rumah. Terima kasih ya Pak Haji Iwan selaku Ketua PKM Al-Ikhlas. Baik Bapak Ibu sekalian, kami dari seksi atau bidang yang kalau disebut itu paling gampang adalah Humas. Humas adalah public relation, hubungan dengan publik atau jamaah keseluruhan. Dalam hal ini adalah anggota-anggota masing-masing di Forsil. Namun bidang ini kali ini masih kita beri nama, ya, karena itu adalah Bina Komunikasi dan Informasi. Jadi sama saja Pak, Humas dan komunikasi informasi ini sama. Kenapa kita kasih nama Bina? Karena memang ini masih perlu kita bina Pak. Jadi kenyataannya adalah bahwa kami juga sudah membentuk, terima kasih sudah di encourage atau direstui dan dipersilahkan sebuah leader untuk menjadi katalis dalam hal berkomunikasi di antara seluruh DKM yang ada 24 masjid di GDC ini, Jalur Forsil. Jadi ini juga masih perlu dibina. Alhamdulillah dorongannya sudah mulai terasa. Beberapa hal, setidaknya satu mulai dari halal bihalal yang lalu sudah bisa membantu menjadikan acara dihadiri oleh seluruhnya 100% dari seluruh masjid Forsil GDC. Alhamdulillah. Baik. Ya, selanjutnya bagaimana? Nah, ini tetap mohon dorongan ketua dari bapak-bapak ketua DKM sekalian dan bapak-bapak humas. Ini masih perlu ditingkatkan banyak, termasuk dalam rangka mendorong acara subuh keliling ini. Alhamdulillah dari 24 masjid yang memberikan konfirmasi hadir, nah ini kami catat dengan singkatan kemarin 1176, 11 tambah 7 18 dan 6. 24 semuanya, 11 tambah 7 berarti 18 masjid sudah memberi kabar. Nah ini baru memberi kabar, yang 11 menyatakan hadir. Dari 11 ini masih ada sebenarnya tambahan, karena kalau dihitung saya, Pak Mahmud dan Pak Amor ada 3 masjid tadi ya yang telah, jadi 14 masjid yang menyatakan hadir. Yang belum memberi kabar, nah ini sama sekali belum memberi kabar itu ada 6 masjid. Nah ini yang mungkin perlu ada suatu. Kita yakin semuanya kita adalah tergabung dalam rasa silaturahmi yang sama. Nah kadang inilah perlunya sebuah silaturahmi bertemu itu semakin mengeratkan. Kadang kita ada perasaan tapi kita ketemu nggak ada apa-apa kok. Nah ini fungsinya juga bersilaturahmi dalam subuh keliling, kita semakin ingat nama-nama, kemudian wajah dan baik sikap dan perilaku kita masing-masing. Insya Allah kita semakin digerakkan dalam silaturahmi. Amin Allahumma amin. Dan terakhir sebagai apresiasi juga kepada yang sudah hadir, selalu yang kami inginkan adalah keterlibatan rasa dari masing-masing masjid yang telah hadir. Di sini ada 24 masjid di Forsil GDC ini. Sebenarnya yang paling ujung Pak Ketua itu adalah sebenarnya Al-Ittihad di Anilir 3 ya, jadi urutannya Al-Ittihad, Al-Audo. Insya Allah kami hafal semua nama masjid urutannya plus ketua-ketua DKM-nya. Tapi kali ini kita sebut yang hadir-hadir ya. Saya kalau seluruh 24 insya Allah hafal, tapi kalau menyebut yang hadir saya juga tabel. Mohon perwakilan yang hadir bisa boleh mengangkat tangan sambil menyebut subhanallah. Tasbih ya. Dari yang paling jauh yang hadir Al
Pilihan. Kayaknya ada dua dari Pak Irwan. Ada satu lagi atau dua ya? Ketuanya Pak Ebu Silabuddin tadi kayaknya. Kemudian yang memberikan konfirmasi kehadiran sesuai yang tadi saya lihat dua dari Madinatun Aja. Subhanallah Pak Erwin dan Pak Asmun. Kemudian dari, nah ini yang harus kita bangga, anak-anak muda yang aktif dan hadir, yaitu dari mahasiswa dari kampus JGU, masjidnya namanya JICC, Jakarta Islamic Cultural Center. JICC, alhamdulillah. Kemudian berikutnya dari Baitul Sidik, saya lihat ada Pak Untung dan Pak Imam sudah hadir. Baitul Sidik, mana Pak ini Pak Untung. Kemudian Masjid Lamani ada hadir. Subhanallah. Ini Pak, ini ya Pak. Saya dengan Tri, Pak. Ya? Dengan Tri. Pak Indri. Tri. Oh, Pak Tri. Ya. Tri Setiadi ya. Ya, betul. Nah ini Pak, saya itu apa namanya? Tri Pak Setiadi. Baru sekarang ini ketemu orangnya. Ini fungsinya silaturahim. Terima kasih ya Pak Tri. Ya, baik. Terus Lamali. Kemudian, nah ini yang menjadi tuan rumah kita pertama untuk kehumasan. Ini beliau namanya Bapak Masuri. Masjid Nurul Jannah. Subhanallah. 1, 2, 3 ya betul pas tadi saya lihat sesuai yang didaftar, masya Allah. Kemudian terus kok saya langsung Nurul Jannah, mohon maaf ada yang kelihatan kawan kita maaf Pak Rahmat ya. Masjid Babul Jannah Puri Jani 1. Alhamdulillah pas yang hadir. Kemudian dari Grand Gambia Masjid Al-Isra ada yang hadir? Nah, belum kelihatan ya. Jadi beliau memberikan konfirmasi kami terima kasih. Kemudian dari Al-Iman ada Pak Abdul Rozak dan jajarannya. Baik, masih belum hadir. Dari Baitul Ikhlas ini nanti dulu. Masjid Amal, Masjid Abdurrahman bin Muhammad Al-Askar atau Amal. Ini di Jalan Pahit. Ada hadir? Biasanya humasnya namanya Pak Faisal Bohan, Ustaz Faisal Bohan. Belum hadir. Baik, yang terakhir harus kita sebut terakhir dan ingin lihat nih bagaimana angkat tangannya Pak Iwan dan jajarannya ini. Ya. Masjid Baitul Ikhlas Dia Jati Asri. Mana tangannya? Alhamdulillah ada Pak Satya dan Pak Wahyu, Pak Iwan, Pak Jiwan, Pak Jiwan. Yang lain di luar. Baik, terima kasih. Saya kira itu, semoga kita semua pada saat acara Ustadz Abdul Somad kemarin kita canangkan sebuah tema, yaitu pererat silaturahim dan ikatan jalinan kerjasama. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan pertolongan kita untuk mempererat silaturahim dan meningkatkan jalinan kerjasama tersebut, menjadikan kita para jundullah agar dakwah di jalan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ada permintaan untuk mengundi doorpress bagi hadirin yang sudah hadir. Saya ambilkan satu, nanti Pak Sekung, Pak Mahmud. Satu ya Pak, ya. 2 sekarang ya Pak, yang 2 ya. Ini Nomornya berdasarkan apa ini Pak? Baik, dari nomor daftar hadir akan dilihat dan nomornya yang keluar sebagaimana yang kita ambil acak dari botol tadi. Yang pertama adalah nomor 46. Boleh dibacakan siapa yang ada di nomor absen 46. Ibu Yana, mana Ibu Yana? Alhamdulillah ada ibu-ibu juga yang ini mendapatkan doorpress. Akan diberikan oleh siapa ini? Pak Ketua Forsil. Boleh di mana ini? Boleh di
ibu-ibu agak maju, agak di dalam sini, Pak, biar kelihatan. Ibu boleh Bu? Ya, alhamdulillah ya, di pintu Pak. Ada yang mau ya? Baik, terima kasih Bu Yana. Alhamdulillah sudah hadir dan menyemarakan acara pagi kita ini. Kemudian nomor 14. Bapak-bapak. Ya, adil Pak. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Pak Surya. Pak Surya dari Oh, tadi udah pulang nih. Kalau pulang, berarti di ini ya OB. Oke. Ya, baik. Yang berikutnya adalah untuk dompet kedua adalah nomor 16. oh, apa lagi 14? Irul. Pak Irul. Alhamdulillah ini ya, jadi masih sama Baitul Ikhlas. Alhamdulillah. Nah, ada yang Pak ini dari media boleh dikomentkan di Pak ini agak sini agak tengah Pak, boleh dia berkotek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rangkaiannya sudah selesai. Waktu suruh biasanya ditambah 10-15 menit sudah sampai. Nanti akan dilanjut dengan acara makan pagi dan selamat-selamat. Saya kembalikan waktu kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tibalah kita pada puncak acara kita, yaitu pembacaan doa. Dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Ustadz Suherman. Kepada beliau disilakan. Namun sebelumnya kami sebagai muqaddimul barnamij mohon maaf, seribu maaf, mohon ampun lautan ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salli wa sallim ala rasulillah wa ba'du. Hadirin Majlis Subuh Kali Forsil Suling yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kita semua mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya mari kita sama-sama beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jami'ul ba'sh wal dhunub. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sayyidina wa an ashabi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوبنا أمة سيدنا محمد اللهم أعز أمة سيدنا محمد اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة والرزق والقوة والصيام والسلام وأبواب العافية اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحزنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهوتك والنار اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على هذا المجلس اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجد من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يا الله يا الله من حسن الخاتم يا